kita. Nabi SAW mengajarkan bahwa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Jadi ketika kita punya kepemimpinan itu kita ikuti. Pada hal-hal apa kita ikuti? Fima ahabba wa kariha. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya sekali lagi dan sebagai pengingat bagi kita saudara-saudaraku, ya, dan ini juga bagian yang diajarkan oleh Islam kepada kita bahwa mari kita ikuti ya panduan-panduan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nabi SAW mengajarkan bahwa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Jadi ketika kita punya kepemimpinan itu kita ikuti. Pada hal-hal apa kita ikuti? Fima ahabba wa kariha. Baik hal-hal itu kita sukai dalam arti cocok dengan selera kita, au kariha, ya, ataupun sesuatu itu menurut pandangan subjektif kita sebagai seorang individu itu kurang pas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang masih menurut kita agak mengganjal, tapi dalam Islam itu as-sam'u wa ta'ah, kita ikuti ya. Sepanjang malam yu'mar bi maksiyah ya, kecuali kalau perintah itu adalah perintah yang nyata-nyata maksiat. Nah, kalau kita letakkan hadis ini dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam keadaan normal maupun keadaan yang tidak normal seperti saat ini, maka hadis ini mengarah ya, menunjuk kepada satu makna bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh pemimpin kita itulah yang kita pedomani. Dan insya Allah tidak ada dalam protokol kesehatan itu yang nyata-nyata maksiat, tidak ada. Pakai masker itu tidak maksiat ya. Bahkan itu suatu bentuk ibadah dalam situasi seperti ini. Demikian pula menjaga jarak ya. Demikian pula melaksanakan semua ya, termasuk ketetapan yang terakhir itu untuk Jawa dan Bali, itu juga bagian ya dari tuntunan Islam untuk apapun yang ada yang merupakan tuntunan dari pemerintah itu alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bagi kita wajib kita taati. Maka kepada saudara-saudara sekalian ya, kita akan meyakini kehidupan ini dimensinya tidak hanya dimensi duniawi. Kalau dimensi duniawi, maka arahan-arahan itu hanya kita maknakan sebatas kita sebagai warga negara. Tapi karena kita tahu kehidupan ini adalah juga amanah dari Allah, punya dimensi ukhrawi, maka arahan-arahan pedoman kesehatan itu juga kita maknakan sebagai bagian ya, dari ketaatan ya, kita kepada tuntunan agama. Jadi tidak hanya kita memaknakan, oh ya udah saya sebagai orang Indonesia saya taat, ikuti ya. Tidak hanya itu kalau kita sebagai seorang muslim, tapi ketaatan kita kepada pemimpin itu bagian ya, dari tuntunan agama. Dengan itulah maka dia menjadi ibadah. Ya kan beberapa kali kalau kita lihat ya dalam tuntunan agama kita itu sesuatu amal itu menjadi ibadah dengan 4 hal. Yang pertama husnun niyah, niatnya itu harus baik. Apa niat yang baik itu dalam Islam? Hadirkan Allah ketika memulai suatu perbuatan. Itu namanya niat baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, entah itu bekerja, entah itu bahkan pakai masker ya, atau melaksanakan protokol kesehatan, atau apapun itu hadirkan Allah. Dalam arti apa? Saya mengerjakan ini, melaksanakan ini adalah karena ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah. Maka semua kerja-kerja kita itu menjadi ibadah. Termasuk nakes-nakes kita itu ketika mereka bekerja menghadirkan Allah di hatinya ketika memulai pekerjaan itu,
Itulah yang disebut dengan husnun niyah. Ya, husnun niyah. Yang kedua itu adalah isi dari pekerjaan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi pekerjaan itu mengandung kemanfaatan. Pekerjaan itu dipandang baik oleh agama, dipandang baik dan sesuai dengan hukum dan sesuai dengan etika dan adab. Jadi ini tuntunannya. Jadi apa sih perbuatan yang baik itu? Pertama, dia sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, dia tidak melanggar hukum. Dan yang kedua, dia pantas untuk dilakukan. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang punya nilai baik seperti ini, insya Allah dia akan menjadi ibadah. Yang ketiga, prosesnya juga baik. Tidak ada hak orang yang kita ambil. Tidak ada kewajiban kita yang kita lalaikan. Dilaksanakan dengan mengindahkan cara-cara yang diberikan oleh Islam. Prosesnya baik. Dan yang keempat adalah bil ilmi wal fahm. Kita mengerjakan sesuatu itu adalah dengan kemengertian. Kita paham apa yang kita kerjakan, bukan ikut-ikutan. Nah, kalau empat hal ini ada dalam suatu amal, ya, apapun amal itu, ya, dihadirkan Allah pada saat dia memulainya, kemudian isinya adalah memang sesuatu yang substansinya baik, sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum, sesuai dengan kepantasan dan etika, lalu kemudian diproses dengan proses yang baik, lalu kemudian dilaksanakan dengan penuh kefahaman dan kemengertian, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini insya Allah menjadi ibadah. Tidur kita pun akan jadi ibadah. Apalagi yang lebih dari itu. Makan kita jadi ibadah. Minum kita jadi ibadah. Berdiri kita jadi ibadah. Apalagi yang jelas-jelas sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi kalau 4 ini hilang, yang pertama tidak dihadirkan Allah di dalam amal itu. Seindah-indah amal itu, dia bukan ibadah lagi. Bahkan kalaupun termasuk misalnya yang paling esensial, sholat 5 waktu. Tapi niatnya bukan karena Allah. Tidak hadir, tidak ada Allah itu dalam amalnya. Yang ada dalam pikirannya ketika sholat itu pujian orang. Yang ada adalah karena ikut-ikutan. Nah, kalau itu hilang, ya, ada yang hilang dari yang 4 itu, maka hilang pula. Ya. Melaksanakan sesuatu juga karena ikut-ikutan tanpa ada kemengertian, itu juga membuat sesuatu itu cacat, ya, nilai ibadahnya. Nah, karena itu Bapak-bapak, saudara sekalian, saya mengajak kita semua, ya, untuk membuat keadaan kita ini menjadi lebih baik. Ya. Saya pikir kita semua sudah bosan, ya, di pandemi ini, betul nggak? Udah bosan, ya? Sudah bosan. Udah bertahun-tahun ini. Sudah 2 Ramadan. Masa kita mau 3 Ramadan? Ya. Nah, karena itu mari dengan penuh kesadaran, ya, dan mari kita jadikan itu semua ibadah. Ibadah dalam arti kita mengikuti tuntunan-tuntunan itu sebagai bagian, ya, dari pelaksanaan perintah agama untuk taat kepada pemimpin. Lalu semua ibadah-ibadah itu kita pastikan 4 hal tercapai. Mulai dari niat yang baik, isinya baik, prosesnya baik, dilaksanakan dengan penuh kefahaman, maka insya Allah semuanya akan membawa kebaikan untuk kita semua. Ini yang saya pesankan kepada kita semua, bapak-bapak saudara, ya, saya pesankan untuk diri saya juga. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan sambung ayat ke 143. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendengar hal-hal yang baik dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.